Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu saudara kita yang saya jumpai di grup Makrifat di Facebook. Beliau menanyakan kepada saya bagaimana caranya membedakan ilmu orang awam dengan ilmu orang-orang soleh atau para waliullah, sementara mereka mengatasnamakan hadis, sunnah, dan Quran, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui kebanyakan dari mereka hanya berprasangka saja. Melihat kenyataan bisa dipelajari manakah yang keluar dari ajaran Rasulullah yang merubah adab-adab dalam beribadah. Selain daripada itu, kami orang-orang awam hanya tahu Islam itu yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pertanyaan beliau kepada saya, pertanyaan yang bagus. Ada niatan benar-benar ingin mengetahui kebenaran yang hakiki. Baik, saya akan mencoba menjelaskan dengan perumpamaan agar mudah dipahami. Karena di dalam Al-Quran pun Allah sering memberikan perumpamaan atau gambaran atau analogi agar memudahkan hamba-hambanya yang terdiri dari tiga tingkatan: Muslim, mukmin, ihsan. Maka saya pun akan memberikan perumpamaan atau gambaran untuk mempermudah pemahaman menjalankan sabda Nabi Muhammad dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, berilah kemudahan dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari. Sebagai gambarannya sebenarnya bisa kita berikan contoh dengan berbagai macam bidang seperti bidang memasak, otomotif, bisnis, traveling, atau orang yang suka bepergian. Bisa juga dengan contoh perkantoran, tapi untuk kali ini saya mengambil contoh dalam bidang olahraga, yaitu olahraga bola basket. Kalau kita mau tahu mana pemain bola basket yang ahli, yang menengah, dan yang baru belajar bola basket, maka kita dahulu yang harus belajar ilmu teori bermain bola basket. Setelah memahami dengan benar, maka kita lanjutkan dengan latihan praktek dalam waktu beberapa tahun sehingga kita tahu skill atau kemampuan kita sampai di mana. Setelah beberapa tahun kita praktek bermain bola basket, akhirnya kita tahu mana yang sulit dilakukan dan mana yang mudah dilakukan. Jika kita sudah melakukan semua tahapan itu, maka ketika kita melihat orang lain bermain bola basket, kita bisa membedakan dengan pasti. Bukan karena katanya, mana yang ahli, mana yang menengah, dan mana yang baru belajar. Tahu dari cara memegang bola basketnya, tahu cara mereka dalam mendribble bolanya, dari cara mereka ngesut 3 poinnya, cara mereka mengatur strategi penyerangan, pertahanan, ketika bertanding dalam sebuah permainan. Dan ketika mereka bermain mentaati atau memahami peraturannya dengan baik, yang kesemuanya itu adalah perumpamaan dari syariat, yaitu memahami aturan memain bola basket. Perumpamaan dari tarekatnya adalah ketika seseorang memegang bola basket dan mendribble bola basket itu dan ngesut bola itu ke dalam basketnya, ke dalam keranjangnya. Sedangkan perumpamaan dari hakikatnya yaitu tidak melakukan pelanggaran dalam bermain bola basket. Perumpamaan dari ma'rifatnya yaitu orang yang ahli bermain bola basket, itu disebut pemain bola basket yang memahami teorinya dengan benar, memahami cara mainnya, dan tidak melakukan pelanggaran ketika bermain. Tidak hanya dalam hal bermain bola basket, dalam hal memasak, bisnis otomotif dan semua bidang itu caranya sama, yaitu melakukan semua tahapan di bidang itu. Tapi jika kita hanya baca teorinya saja, maka tidak akan tahu semua macam bidang itu secara mendalam. Contohnya lebih simpel. Ketika kita hanya baca harga dan merek HP, maka mustahil kita tahu kecanggihan fitur atau program dalam HP itu secara mendetail. Kecuali kita sudah praktek dengan memegang HP tersebut dan mencoba semua program dalam HP itu selama beberapa lama. Barulah kita tahu dengan pasti bahwa HP itu canggih dan mahal atau HP itu tiruan dan murahan.
Jadi bukan karena tahu dari katanya orang, tapi karena kita sendiri sudah mempraktekkannya. Begitu juga dalam hal berspiritual, kita harus memahami dahulu ilmu syariat, yaitu memahami dengan benar tentang peraturan bab halal dan haram terkait dengan perintah Allah dan larangan Allah. Setelah itu praktek mengamalkannya di dalam keseharian. Saya rangkum tahapan ma'rifatullah, ya, atau mengenal Allah, yaitu syariat, ya. Tarekat, ya, syariat itu peraturan, tarekat itu kaidah atau tata cara pengamalan ilmu syariat, hakikat atau inti, ya, atau tujuan. Ma'rifat adalah makom atau kedudukan orang yang telah mengenal Allah, yang sudah melakukan semua tahapan tersebut. Hakikat ma'rifatullah atau inti atau tujuan, ya, dari mengenal Allah adalah agar kita mengetahui af'al atau perbuatan Allah, asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah, ilmu syariat Allah, ya. Sehingga ketika kita sudah mengenal semua itu dengan benar, maka ketakwaan kita akan kita lakukan dengan benar pula. Niatnya benar, caranya benar, ya, tujuannya benar, tidak mempersekutukan Allah dalam peribadahan kita. Nah, kalau misalkan kita sudah melakukan semua tahapan seperti itu, maka kita nanti akan diberitahu oleh Allah, ya, bukan dengan persangkaan kita, bahwa mana itu orang awam, mana yang menengah, mana yang sudah ihsan. Yang disabdakan Nabi, orang yang ibadahnya seolah-olah melihat Tuhan. Jadi kalau misalkan orang awam, ya, muslim, orang yang belum mengetahui tentang peraturan, tentang syariat dengan benar, sehingga kehidupannya seringkali menyukai yang menyenangkan saja. Ketika diuji keburukan, tidak suka. Mereka seringkali mengeluh, ibarat anak kecil. Jadi seorang muslim itu ibarat anak kecil, anak balita, yang sukanya hal yang dia sukai. Ketika dia tidak diberikan sesuatu yang ia sukai, maka balita itu menangis. Sama dengan muslim. Sedangkan mukmin yang pertengahan, itu ibarat anak remaja, anak SMP, anak SMA. Kalau dia ingin sesuatu, ya, masih tetap minta orang tuanya. Seperti mukmin, kalau misalkan dia butuh hajat, dia minta kepada Allah, dia merengek kepada Allah. Dan ketika anak remaja diperintah oleh orang tuanya, dia masih minta imbalan. Sama seperti orang mukmin yang masih meminta surga, meminta rezeki yang lancar, ya, dan yang lain-lain. Hal itu tidak dilarang, yaitu makomnya mereka. Tapi yang sudah ihsan seperti orang dewasa yang sudah bekerja. Tujuannya bukan lagi untuk kesenangan dirinya sendiri, tapi dia, orang dewasa itu, sudah ada niatan membalas budi orang tuanya. Begitu juga seorang yang ihsan, ibadahnya lillahi ta'ala, tidak lagi menuju kepada surga karena sudah tahu kalau orang takwa sudah pasti dia balas surga. Ngapain juga dituju, ngapain juga minta rizki, sudah pasti Allah memberikan rizki, kecukupan rizki, baik itu materi maupun non materi, ya. Jadi jangan disalahpahami, orang takwa itu kenapa ada yang miskin. Maksud dari kecukupan yang Allah yang berikan kepada orang yang bertakwa itu, maksudnya harta benda ada maupun tidak ada itu tidak mengganggu hatinya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, kekayaan yang sesungguhnya itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Hati yang selalu merasa cukup. Nah, itu yang Allah maksudkan, memberi kecukupan, bukan kecukupan masalah harta benda yang ada di tangan. Kalau sudah ukuran harta benda, maka apakah orang-orang tidak mengerti banyak orang kafir memiliki harta triliunan? Apakah karena mereka sholat? Tidak, mereka tidak sholat, bahkan tidak mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu, saudara-saudariku. Caranya kita untuk mengetahui mana orang awam, mana yang menengah, mana para wali Allah. Nanti Allah sendiri yang beritahukan kepada kolbu kita. Dengan cahaya Allah itu kita akan mengetahui dengan adanya firasat, dan juga salah satunya mengenai petunjuk melalui alam mimpi yang sudah sering saya berikan di konten saya ini. Itu banyak kisah-kisah spiritual yang Allah beritahukan melalui mimpi. Anda bisa simak pada video yang lain. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.